Bisa dimulai kah? Zaki. Halo Bu Papu, selamat pagi. Iya. Gimana? Sudah ini sama Pak Pras sudah masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Ibu Favorida SE/MSc. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Ibu Karsinah SE/MSc. Yang kami hormati Kepala Laboratorium Jurusan Ekonomi Pembangunan Bapak Prasetyo Aribowo SE/MSc. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan acara BBM dengan tema mantapkan konsentrasi untuk langkah yang pasti. Perkenankan akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, penyampaian materi. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Franco Nero dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Kafa atas waktunya. Sebelumnya selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya adalah Franco Nero selaku moderator yang akan memandu acara pada acara bincang-bincang mahasiswa pada pagi hari ini. Tak lupa yang terhormat Ibu Favorida beserta jajarannya dan seluruh teman-temanku yang berbahagia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara pagi hari ini kita akan membahas tentang konsentrasi. Sebenarnya apa sih konsentrasi itu? Konsentrasi ini akan dimulai oleh mahasiswa semester berapa? Konsentrasi ini dibagi ke beberapa macam. Lalu bagaimanakah kita cara mengambilnya? Mungkin dari teman-teman atau peserta masih ada yang kebingungan atau ingin kejelasan bagaimana cara mengambil tentang konsentrasi ini dibagi menjadi berapa dan apakah kegunaannya nanti ke depan. Lalu ini berlaku untuk semester berapa dimulainya, dan tak lupa juga ini tidak hanya wajib untuk semester yang tua, namun ini juga wajib bagi semester yang muda. Karena ini berguna untuk kedepannya agar kita mampu memantapkan pilihan untuk langkah yang pasti. Kita harus merencanakan pilihan kita sejak dini agar nanti kedepannya kita tidak kebingungan. Lalu tak lama-lama agar teman-teman bisa mendengarkan penjelasan dari pemateri, mungkin kepada pemateri bisa memaparkan materi kepada peserta. Untuk pemateri, waktu saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Karsina, Pak Prasetyo, kemudian para pengurus HIMA dan seluruh mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan yang mengikuti acara pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa
Putus suaranya. Ada suatu fasilitator atau validator untuk tema-tema skripsi, sehingga kedepannya harapannya nanti kalian ketika menentukan suatu konsentrasi tidak akan bingung. Misalkan saya pengen nulis ini, oh ternyata ini sudah jenuh dari beberapa tahun terakhir ini, mungkin bisa dialihkan sebelum nanti penulisan itu dimulai. Jadi sudah ada gambaran sebelumnya. Nah, ada 5 konsentrasi yang ditawarkan di jurusan ekonomi bangunan, di mana kalian di mata kuliah wajib sebenarnya sudah mengambil ini harapannya pada mata kuliah
Tadi sudah saya sampaikan bahwa di jurusan kita ada 5 konsentrasi yang ditawarkan. Karena memang cukup luas, maka dirasa penting mahasiswa memilih satu spesifikasi yang akan didalami. Nah, kalau kemarin sudah mengambil publik, moneter, internasional, berdaya, pertanian, dan regional, sudah tahu kira-kira mana yang kalian sukai? Itu yang menurut saya yang mungkin bisa jadi pemikiran apa yang kalian bisa ambil. Nah, kemudian untuk ini ada suara. Nah, untuk ekonomi publik ini, di dalam ekonomi publik ini kan percayai, kemudian di tempat saya masih terkait dengan publik, ekonomi, konsentrasi ekonomi publik. Ini ada beberapa, yaitu ekonomi publik lanjut, ekonomi keuangan daerah, analisis kebijakan publik, ekonomi politik. Ketika kalian mau menentukan nanti, oh saya mau ngambil konsentrasi publik, berarti ada beberapa tawaran pilihan mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil yang berkaitan dengan publik ini. Nah, untuk ekonomi moneter dan internasional ini kita gabung sebenarnya ya. Jadi walaupun kalian pelajari moneter sendiri, internasional sendiri, dalam konsentrasinya kita gabung karena memang berhimpitan. Di mana di dalamnya ini mengkaji berbagai masalah
terkait dengan kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap kondisi perekonomian, serta perdagangan internasional, serta sisi keuangan dalam ekonomi internasional. Nah, mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil ketika kalian memutuskan untuk mengambil konsentrasi ini diantara beberapa, yaitu ekonomi moneter lanjut, internasional lanjut, ekonomi moneter internasional, ekonomi ASEAN, dan seminar ekonomi moneter dan internasional. Nah, berikutnya untuk konsentrasi ekonomi sumber daya, di sini bisa mencakup sumber daya baik alam maupun lingkungan dan SDM. Jadi masih lebih umum juga, tetapi masih berkaitan dengan sumber daya baik alam, lingkungan maupun sumber daya manusia. Di mana mata kuliah yang pilihan yang bisa kalian ambil ketika ngambil konsentrasi ini adalah ekonomi sumber daya manusia lanjut, ekonomi kependidikan, analisis kependudukan, ekonomi lingkungan, seminar ekonomi sumber daya. Nah, ini yang bisa kalian ambil ketika kalian memutuskan konsentrasi ekonomi sumber daya yang diambil. Untuk ekonomi pertanian, mengkaji berbagai permasalahan dari sektor pertanian, bisa agribisnis ataupun dari sisi petani. Mata kuliah yang bisa kalian ambil, mata kuliah pilihannya adalah ekonomi pertanian lanjut, agribisnis lanjut, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan dan kebijakan pertanian, serta seminar ekonomi pertanian. Nah, yang terakhir adalah konsentrasi ekonomi regional, di mana ini juga masih cukup luas sebenarnya karena di dalamnya mengkaji berbagai macam permasalahan yang ada di daerah serta potensi wilayah. Mata kuliah pilihan yang bisa kalian ambil konsentrasi adalah perencanaan pembangunan daerah lanjut, ekonomi Pernahkah Anda menemukan makhluk lain yang hidup di dalam Pernahkah Anda menemukan makhluk lain yang hidup di dalam brokoli yang Anda beli? Mulai sekarang, cuci bersih sayuran Anda jika tidak mau mengkonsumsi sayuran plus ulat yang bersarang di dalamnya.
Sam dan Loston, pembawa acara Kiss FM. Nah, ini ya. Jadi program percepatan kelulusan ini sudah kita lakukan. Nah, nanti setelah ini Bu Iin akan di mata kuliah pilihan ini, kemudian bisa dijelaskan oleh Bu Iin. Sementara itu dulu, nanti setelah Bu Iin, kemudian Pak Pras, baru kita lanjut untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu Iin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Fafri ya. Mohon maaf sebelumnya, yang saya hormati Bu Fafri SMNP selaku Kabel di EP dan Pak dan Ibu SMNP selaku lab serta panitia yang sudah mengadakan bintang lagi yang sangat untuk suatu pembahasan. Tolong di screen. Kau habis menangis. Kenapa? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya sangat merindukanmu. Aku juga.
sangat merindukan. Aku ingin menjadi manusia. Kemudian konsentrasi pertanian dan konsentrasi regional serta konsentrasi ekonomi. Saya tekankan untuk mahasiswa yang mahasiswa yang ini saya tekankan untuk mahasiswa seperti debu. Kenapa? Karena yang di atas sangat cukup. Dia tidak ingin orang lain merebut apa yang dia miliki. Dan secara akademik karena cinta muncul. Itu tidak mungkin. Berhentilah berbohong. Kau tidak ingin percaya itu. Aku tahu rasanya. Bagaimana kau bisa tahu? Kau mencoba menakutiku untuk memutuskan hubungan kami, kan? Aku akan pergi ke gereja itu. Aku akan tanya atasannya. Dia pasti akan memberitahuku. Sekarang kau mengerti. Itu sebabnya aku tahu banyak tentang Kinta. berapa ya? 110 ya, angka segitu ya, kita berlaku SKS sampai dengan semester 5. Nah, total mahasiswa EP atau mahasiswa orang sarjana itu bisa lulus ya, dikatakan sebagai sarjana lulus itu minimal 144 minimal ya. Di situ ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib itu umumnya sudah diambil dari semester 1 sampai dengan semester kelima. Ya, itu hampir semuanya adalah wajib. Kemudian mata kuliah di semester 6 itu adalah mata kuliah pilihan yang memang harus diambil untuk bisa mencapai minimal 144 SKS, yaitu dengan mengambil mata kuliah konsentrasi atau mata kuliah pilihan. Nah, silahkan saudara mengambil mata kuliah konsentrasi sesuai dengan kemampuan kalian, artinya tidak ikut-ikutan teman ya, karena di sini misalnya ya, pengalaman yang kemarin saya cek itu mata kuliah dengan konsentrasi regional ini yang banyak peminatnya, regional dan publik ya. Regional itu banyak ya, nggak tahu karena dosennya bagus ya, atau karena mungkin dianggapnya mudah atau apa. Nah, itu paling banyak peminatnya ya, konsentrasi regional. Kemudian konsentrasi publik juga banyak kemarin ya, publik banyak pesertanya. Nah, di sini saya harapkan saudara tidak asal ikut-ikutan karena banyak yang ambil kemudian lari ke sana ikut-ikutan gitu ya. Saya harapkan konsentrasi itu memang ditujukan nanti adalah untuk bisa dilanjutkan dengan menyusun draft proposal ya, karena pada saat kalian nanti mengambil konsentrasi nanti akan ada mata kuliah seminar sesuai dengan konsentrasinya, dan di situ nanti saudara akan membuat draft proposal ya, dan dengan diberikan dosen pembimbing informal ya. Jadi saudara nanti harapannya ya, draft proposal sudah selesai di semester 6 dan di semester 7 kalian sudah fokus untuk mengerjakan skripsi ya. Jadi sambil kalian PKL ya, KKN mungkin ya, kalian di sela-sela itu bisa langsung mengerjakan skripsi yang harapannya di semester 6 itu
proposal itu sudah draft proposal sudah di ACC informal. Karena kami pun berharap bahwa dosen informal itu nanti akan berlanjut menjadi dosen pembimbing formal di skripsi. Ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah ya, mata kuliah konsentrasi tadi ya. Misalnya ada mata kuliah konsentrasi, ini tadi sudah ada ini ya, materi itu belum bisa ditunjukkan. Mata kuliah konsentrasi moneter ya. Maka orang yang haus akan menggaris saudara akan mengambil mata kuliah konsentrasi itu, yaitu tiga mata kuliah dengan satu dari tiga itu satu seminar. Jadi 2 mata kuliah teori ya, kemudian 1 mata kuliah seminar. Banyak yang kemarin bermasalah yaitu karena ada perubahan-perubahan SKS ya, perubahan-perubahan SKS. Oleh karena itu antar kurikulum yang 2015, kurikulum 2019, ya, ini kan tentunya kan ada suatu revisi ya, atau suatu perbaikan supaya apa? Supaya menjadi lebih baik lagi dalam artian konsentrasinya ya. Kemudian SKS-nya sudah terpenuhi sehingga pada saat mahasiswa lulus itu sudah bisa mengambil minimalnya yaitu 144 SKS ya. Coba langsung ke ini aja deh Mas, langsung ke yang slide semester 6, semester 5 dulu, semester 5. Bawah slide terus langsung. Atau mungkin begini aja deh, saya ingin menyampaikan dulu ya, karena ini karena di tahun ini ya, ini kan sudah mulai disampaikan mengenai Merdeka Belajar ya. Nah, saya khawatir nanti ada wacana magang itu nanti sudah bisa dipakai oleh kalian yang sekarang semester 3 ya. Jadi yang semester 3 ini kan besok juga akan mengambil mata kuliah konsentrasi. Nah, mengapa saya sampaikan di sini? Karena apa? Walaupun kurikulum yang 2020 ini nanti belum jelas ya, dalam artian mau digunakan di angkatan baru 2020 atau bisa juga nanti langsung diterapkan di angkatan yang sebelumnya ya. Misalnya yang sekarang semester 3 ya, yang mau semester 3 mungkin depannya bisa menggunakan menyesuaikan kurikulum yang baru, yaitu yang adanya magang itu. Jadi saya tunjukkan di sini ya, bahwa ada suatu wacana ya, bahwa mata kuliah pilihan atau konsentrasi ini akan diganti dengan magang. Nah, ini mungkin bisa juga dilaksanakan di mahasiswa yang sekarang semester 3. Yang semester 3, kalau yang semester 5 ya, semester 5 kayaknya sih belum ini ya, masih mengikuti yang selama 3 yang nanti akan mencapai semester 6 itu nanti bisa juga mengganti mata kuliah konsentrasi yaitu dengan magang ya, atau dengan bekerja ya, latihan bekerja itu, dan akan diperhitungkan 20 SKS. Nah, ini sedang digodok wacananya. Jadi sedang digodok apakah itu nanti berlaku lagi. Nah, ini yang saya katakan tadi, ke atas dulu. Yang mana? Nah, ini
yang saya sampaikan bahwa karena kita belum ada kepastian apakah nanti mata kuliah konsentrasi ya, ini khususnya saya sampaikan untuk yang semester 3 ya, karena ada wacana untuk mengganti konsentrasi atau mata kuliah pilihan itu dengan magang ya. Bagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya pergantian kementerian itu kemudian kurikulum berubah ya dengan cepat ya, dalam artian buat kurikulum 2019 tiba-tiba kita harus membuat kurikulum lagi yaitu 2020 ya, entah itu nanti akan digunakan untuk mahasiswa yang 2020 ataukah bisa juga dijalankan oleh mahasiswa ya nanti yang semester 3 sekarang ya, nah, yang akan nanti tentunya akan kuliah di semester 6 ya. Nah, kalau itu terjadi berarti kan bisa dipersiapkan ya, karena ini panduannya sedang digodok ya. Nanti kalau ada informasi-informasi baru terkait dengan bagaimana penerapan kurikulum yang Merdeka Belajar itu apakah bisa diterapkan di angkatan 2018 ya, 2019 ini, ya berarti kan kalian juga harus mempersiapkan dari sekarang. Kemudian lanjut Mas. Next. Nah, ada mata kuliah pilihan atau konsentrasi ya, mata kuliah pilihan atau konsentrasi ya. Kalau tadi disebutkan Bu Fafu bahwa ada 5 konsentrasi. Nah, karena tidak mungkin kita memunculkan 2 kurikulum dalam satu penawaran ya. Dalam satu tahun ini, misalnya ini tahun 2020. Maka kita munculkan kurikulum baru 2020 ya, dan juga tambahan kurikulum 2019 ya, atau mungkin juga kurikulum yang digunakan untuk kalian yang 2018 ya, berarti 2018 menggunakan kurikulum 2015. Nah, mata kuliah yang sekarang misalnya muncul ya di 2020 ya, dan ternyata itu mungkin hanya ganti nama lah, misalnya ekonomi moneter 1, moneter 2 ya, karena sekarang berganti menjadi ekonomi moneter lanjut misalnya ya. Ekonomi moneter lanjut itu hanya hanya pergantian nama saja, yang di dalamnya. Jadi nanti kalau misalnya loh, ini kok saya mata kuliah ekonomi moneter kok sekarang jadi moneter lanjut ya, itu moneter 2 sama saja ya. Nah, nanti akan diekvivalensi pada saat nanti yudisium. Jadi kalian tidak usah bingung ya pada saat nanti di kurikulum 2020 ya, kok namanya tidak muncul di situ dalam satu kurikulum penawaran kurikulum 2020 ini. Saya harus menentukan karena kemarin ekonomi moneter 2, sekarang lanjut menentukan saya dua-duanya, kan nggak mungkin ya. Nah, gimana kalau misalnya kok yang berbeda SKS-nya misalnya? Dia pernah melakukan itu. Ya. Akulah yang memberikan perintah itu. Yansya tidak mendapatkan pencapaian banyak, dan kematian sekretarisnya adalah saudara aku. Dengan begini, aku akan mengambil tanggung jawab ini. Kepada dia mencegah kecelakaan Kornea dan terlibat dalam pembunuhan. Apa yang terjadi pada teater balet kita? Apakah kita akan mengubahkan? Nah, itu tidak mungkin. Jangan khawatir. Kalian pasti terkejut. Aku mencoba merahasiakannya. Tapi beritanya sudah tersebar. Semua akan kembali seperti dulu lagi. Jadi jangan khawatir dan bersabarlah. Fantasia tidak akan menghilang hanya karena ini. Aku berjanji. Jika sponsor kita mundur, jika mereka ingin mereka kembali,
Untuk pentas berikutnya bagaimana? Jangan mencemaskan hal yang belum terjadi. Pentasku selalu menjadi pentas terbaik. Hari ini sebaiknya kalian pulang. Baiklah kalau gitu. Kita akan mulai latihan lagi setelah semuanya berhasil. Hidupmu sepertinya kau. Itu sebabnya aku ingin merahasiakan ini. Yansil, bisa kita bicara? Aku minta maaf. Taktik apalah hati ini? Harusnya aku tidak melakukan itu. Harusnya aku tidak melakukannya. Tapi tanpa aku bisa menyadarinya, semua itu sudah terjadi. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf, Yansil. Apa yang saya lakukan untuk memperbaikinya? Aku akan tiada di hadapanmu kalau kau inginkan. Tolong, maafkan keluargaku. Kau akan senang setelah memaafkan kami. Jika ini yang ingin kau bicarakan, aku tidak ingin mengatakan apapun. Yansil, apakah kau salah orang? Kenapa aku harus memaafkan kalian? Pak Jo yang tiada di jembatan itu bukan aku. Lalu Pak Mulik yang dihabisi setelah dia mencoba untuk menolongku. Mereka sudah tiada. Aku tidak bisa minta maaf pada mereka. Setidaknya kau bisa memaafkan kami. Apa kamu yang melakukan segalanya? Dan kau terpaksa membantu. Jangan bersandiwara. Aku tahu kau dibalik semuanya. Semuanya berakhir untuk keluargaku. Keluargaku sekarang hancur. Itu sudah cukup. Kenapa kau biarkan pria berusia 60 tahun masuk penjara? Dia dihukum atas kejahatannya. Kenapa kau malah menyalahkanku? Pelaku selalu mengeluh. Kenapa korban mereka tidak memaafkan mereka saat mereka akan dihukum? Mereka bersikap seperti korban. Kak Luna, semoga kau juga diselidiki. Aku tidak akan berikan keringanan. Apa kau melakukannya untuk Nina? Karena dia adalah adikmu. Karena kau menyayanginya. Tapi Kak Luna, aku juga adik sepupumu. Dan aku juga keluargamu. Keluarga tidak terlalu penting. Hanya sekumpulan orang yang terbentuk. Karena pengambilan di SKS dan UP. Ya, jadi kalau misalnya ternyata kok ada teman saudara yang kok saya baru 90 SKS ya misalnya sampai dengan semester 4 ini kemarin atau mungkin baru begitu ya. Nah, jadi setiap mahasiswa kasusnya kan beda-beda ya. Sehingga saya harapkan kalian hitung dulu berapa tuh mata kuliah wajib yang sudah saya ambil sampai dengan semester 5 ini. Kalau sudah dihitung dan sekiranya sudah 110 begitu ya, kalian mengambil mata kuliah pilihan atau konsentrasi. Mata kuliah konsentrasi misalnya saya akan mengambil mata kuliah kalau kebetulan saya moneter ya, maka saya akan mengambil ekonomi moneter internasional dan moneter lanjut ya. Kemudian nanti di semester 6 saya akan mengambil seminarnya. Jadi harapannya bahwa kalian sudah tahu konsentrasi mata kuliah apa yang bisa diambil, misalnya publik. Oh, kan publik lanjut berarti analisis kebijakan publik. Kemudian seminar ekonomi publik. Jadi konsentrasi itu ada 2 ya. 2 nanti ditawarkan, 2 itu
berarti kan 6 ya, 6 SKS teorinya, 1 seminar. Jadi ada 3 mata kuliah, yaitu 2 teori dan 1 seminar di masing-masing konsentrasi. Tentunya kalian sudah ada kurikulumnya ya, sehingga konsentrasi yang kira-kira masuk ke pertanian itu apa saja, mata kuliahnya, break apa saja. Nah, kemudian yang regional apa saja, misalnya yang regional, saya akan mengambil pariwisata, transportasi, dan seminar misalnya. Jadi intinya begini saja, secara gampangnya begini saja, kalian harus lihat mata kuliah wajib yang di jurusan itu apa saja harus terambil semua. Nah, kemudian mata kuliah konsentrasi dengan 9 SKS, 2 teori dan 1 seminar harus terambil. Kemudian mata kuliah praktek, KKN, kemudian PKL dan skripsi nanti harus juga diambil. Mengapa ditekankan seperti itu? Karena pada saat mahasiswa tidak cermat, tidak teliti, ya, tidak mengkolek apa yang sudah dihasilkan, ya. Pada saat akhir-akhir itu banyak yang kekurangan mata kuliah, misalnya mata kuliah wajib kok belum saya ambil, ada 1 mata kuliah padahal itu ditawarkan misalnya di semester gasal. Nah, harus nunggu semester gasal lagi. Jadi saya harapkan tidak terjadi kasus-kasus yang demikian ya, yang sudah hampir selesai ternyata ada mata kuliah yang belum diambil. Ya. Jadi kalian harus bisa terpenuhi dulu 144 SKS dengan rincian mata kuliah wajib dicek. Apa sih mata kuliah wajib yang di EP? Yaitu kalian lihat semester 1 sampai dengan semester 5 ya, itu semuanya dicek lagi apakah sudah terambil semuanya. Bagaimana kalau saya ternyata ada mengambil 140 karena anaknya rajin, pinter ya, 149, ya udah masalah. Kan tadi kan 144 minimalnya. Anaknya pintar, setiap semester mendapatkan IP misalnya 3,5 misalnya, atau IP-nya 4, dia bisa mengambil 4 SKS terus, ya, mengambil mata kuliah di atasnya terus. Sehingga nanti semester 6 sudah selesai semuanya, tidak masalah. Nah, itu yang harus kalian tahu. Demikian juga untuk mata kuliah yang sekiranya ya nilainya kurang baik, mohon jangan hanya puas dengan nilai C atau BC. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki ya, sambil menunggu kalian mengerjakan skripsi, kalian bisa perbaiki misalnya di semester 6 kalian sudah konsen membuat draft proposal, kemudian semester 7 kalian mau mengerjakan skripsi ya, semester 8 ternyata skripsi belum selesai ya, atau mungkin di semester 7 kalian mengambil KKN alternatif ya, sehingga banyak waktu luang ya. Saya mohon nilai-nilai yang mungkin belum bagus bisa diperbaiki di situ di semester 7 atau di semester 8 ya, pada saat kalian mengerjakan skripsi itu gunakan waktu untuk bisa memperbaiki nilai ya, bukan mengulang ya, memperbaiki nilai ya. Jadi saya harapkan kalian berpacu dengan teman-teman yang lainnya supaya bisa cepat selesai. Karena apa? Karena image dari lulusannya kok paling lama. Nah, kalian harus buktikan bahwa EP tidak seperti itu. Kalian bisa menyelesaikan studinya dengan lebih cepat dengan jurusan yang lain. Ya, bisa. Coba yang materi yang terakhir ya. Ini juga adalah tugasnya. Kita lewat tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kami harus latihan. Apa yang kami lakukan di rumah tidak sebukanya dan merasa kaku. Sutradara, Langsung Pak Pras aja ya, sebelum tanya jawab. Fadilan mau kenapa kami tidak Silakan Pak Pras. Aku tidak mau yang Ya. Aku
Terima kasih Bu Kajur, Bu Sekjur, dan para mahasiswa. Suaranya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak Pras. Ya. Jadi tadi mengenai konsentrasi itu nanti akan berkaitan dengan kita harus menangkapnya. Sepertinya Gembula ingin sekali membalas dendam. Aku tidak berharap dia akan segera tobat. Biasanya orang seperti dia baru menyerah di saat jangan menanggung dengan baiknya. Aku harus bicara dengan wartawan. Baiklah, Nona Jo. Kenapa kau berpura-pura baik-baik saja? Siapa? Aku. Itu tidak benar. Mereka bukan orang asing. Keluargamu sendiri mencoba menyakiti. Tentu saja hatimu hancur. Sudah aku bilang, kau tidak perlu pura-pura di hadapanku. Mereka semua bukan keluarga Gohan. Aku hanya punya Mama Jo dan dirimu. Iya, Seo, kau punya segalanya. Kami berdua tidak akan pernah mengkhianati. Benarkah? Kinda, aku ingin kita pergi ke suatu tempat. Mau kemana? Kesana. Aku ingin kesana bersamamu. Kau ingin mengambil foto? Ayo. Bagaimana caranya? Aku sendiri juga belum tahu. Kau tidak pernah melakukan ini? Hei, aku belajar balik ke Rusia saat 12 tahun. Aku tidak punya waktu berjumpa. Kau pasti tidak punya teman karena sifatmu. Dina juga di sana. Siapa kamu? Apa ini? Itu, foto yang itu. Foto ini sudah diambil. Lihat ini. Wow, lihat ini. Fotonya langsung keluar. Apa foto ini akan bertahan sampai kau menjadi nenek-nenek berubah? Ini hanya foto murah. Mungkin akan memudah. Lalu bagaimana? Kita akan mengambil foto di setiap musim. Kali ini, ambil foto yang paling lucu, oke? Coba. Oh, itu cocok untukmu. Bukan begitu caranya. Lalu bagaimana? Itu biasanya bidang ilmu atau dalam hal ini konsentrasi. Ya. Yang paling jarang dilakukan itu adalah moneter. Sangat sedikit mahasiswa kita itu meneliti moneter, dan ini berkorelasi juga dengan konsentrasi informasi ini. Harapannya akan ternyata moneter itu celah yang masih besar untuk dimasuki dalam pengajuan topik kalian. Ya. Kemudian selain bidang ilmu tadi moneter, sumber daya juga dan lingkungan itu masih jarang diamati. Ya. Nah, yang lain-lain itu sudah sangat sering bisa kalian cek yang sudah kami publish. Ya. Kemudian alat analisis juga sudah sangat diamati dan menguat. Ya, terutama analisis pengaruh, analisis regresi. Kemudian dari judul biasanya dimulai dengan analisis bla bla bla, kemudian ada contoh lainnya strategi bla bla bla, ya strategi, kemudian efektivitas bla bla bla,
ya, itu kalian harus hati-hati dalam memilih judul. Ada lagi mungkin kontribusi bla bla bla. Selain jenuh, harus perhatikan juga bahwa judul merupakan cerminan konten dari skripsi Anda. Dan biasanya ketika dari judul itu tertera suatu kata, itu sudah terlihat kedalaman penelitian ini akan seperti apa. Apalagi sebetulnya kalau saya boleh menyarankan ke kalian, tidak lagi melakukan analisis deskriptif, hanya memberikan gambaran-gambaran saja tanpa analisis yang mendalam. Tetapi analisis deskriptif bukan tidak boleh dilakukan. Silakan dilakukan, namun hanya sebatas pelengkap saja. Misalnya untuk melihat gambaran atau karakteristik yang unit yang kalian amati atau subjek penelitiannya. Ya. Yang perlu diupayakan untuk menghindari kejenuhan itu adalah kalian harus mampu menemukan kebaruannya. Bahasa kerennya itu novelty. Pernah dengar novelty enggak? Aku bilang aku memahami yang kau katakan. Aku sudah bilang aku tidak menyakiti Yamse. Kenapa kau memberitahu dia? Kau sudah membuatnya menangis. Agar dia meninggalkanmu sejauh mungkin. Tapi aku rasa dia tidak mau. Liam Seo itu, dia sangat bodoh. Sekali lagi ku ingatkan, jangan pernah bicara kalau kau mengulangi, maka aku tidak akan pernah tiba-tiba. Kau mengerti? Kau akan berakhir seperti aku. Kalau yang itu baruan. Jadi kalau dia pasti akan hancur seperti aku. Ketua balap lebih canggih dan seterusnya. Ya. Kemudian dari novelty tadi itu nanti akan mengantarkan kalian pada originalitas penelitian kalian. Karena pada saat Anda meneliti, ya, Anda harus mampu menunjukkan originalitasnya seperti apa. Originalitas ini nanti Anda akan tunjuk. Persiapan adalah awal kesempurnaan. Bahkan untuk rambutku, yang lain harus selalu. Aku percaya Chris can make keratin ini. Digunakan penata rambut profesional dengan keratin dan agar orang lebih memanfaatkan rambut dalam sekali ramah. Aku siap untuk apapun. Komedo, muncul komedo. Di Repotek, angkat komedomu cukup 15 menit. Begitu angkat, komedo bisa. Komedo pergi, kori pun bersih. Di Repotek, no komedo satu. Patrick nemenin kamu santai di rumah, di kamar, di sofa, di teras. Blondir coklatnya manjain mulut. Segernya diminati. Dibikin dalgona, enak banget. Patrick, main with Gusto. Dari Gusto. Hey, cukup dan rasa ini